Asal dari kata al-hajj yang berarti menyengaja. Karena itu, menurut istilah syariat Islam, ia berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariah. Urutan manasik haji merupakan praktik pelaksanaan ibadah haji sesuai rukunnya. Calon jemaah haji akan berlatih tata cara pelaksanaan haji dalam kegiatan ini sebelum berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Berikut ini rangkaian kegiatan yang dilakukan saat melakukan ibadah haji. Pertama adalah melakukan ihram. Ihram adalah hal utama dalam urutan manasik haji. Ihram merupakan rukun haji yang wajib dilakukan dan dipenuhi, yaitu dengan memakai pakaian serba putih tanpa jahitan bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Sebelum ihram, calon jamaah haji juga dianjurkan untuk mandi dan berwudu, memotong kuku, memotong kumis, dan memotong bulu ketiak serta kemaluan. Waktu pelaksanaannya dimulai pada bulan Syawal hingga tanggal 9 Zulhijjah. Urutan manasik haji ini juga diikuti dengan membaca niat ihram haji. Manasik wajib berikutnya adalah wukuf di Arafah dengan rentang waktu wukuf dimulai pada waktu zuhur tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Calon jemaah haji akan melaksanakan wukuf di siang hari hingga setelah maghrib atau malam hari menjelang subuh. Di waktu wukuf ini, jamaah haji dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah. Ada tawaf ifadah. Urutan manasik haji ini dilanjutkan dengan bertolak menuju area Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jamaah haji perlu membaca niat terlebih dahulu dan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Ketika membaca talbiyah, jamaah laki-laki disarankan bersuara nyaring, sementara perempuan disarankan lirih. Pelaksanaan tawaf ifadah dimulai pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah hingga kapan saja, namun lebih utama dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Sa'i menjadi urutan manasik haji setelah calon jamaah haji melaksanakan tawaf ifadah. Sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sa'i dimulai dengan membaca niat lalu dari Bukit Safa menuju lampu hijau pertama dengan berjalan kaki biasa. Dari lampu hijau pertama ke lampu hijau kedua, calon jamaah haji berlari-lari kecil hingga menuju Bukit Marwah dengan berjalan kaki. Dalam urutan manasik haji, perjalanan sa'i dilakukan sebanyak 7 kali bolak-balik antara dua bukit, yaitu Bukit Marwah dan Bukit Safa. Mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah adalah urutan manasik haji berikutnya yang dimulai setelah waktu maghrib hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu, jamaah haji meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama pelaksanaan mabit, jamaah haji dapat mengumpulkan kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir. Dan kerikil itulah yang nantinya digunakan untuk melempar jumroh. Haji berikutnya adalah melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali. Pelaksanaannya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat pelaksanaannya, jamaah haji tidak boleh melempar 7 kerikil sekaligus, tetapi melemparnya satu persatu. Melempar jumroh Aqobah, kita akan melaksanakan cukur rambut minimal 3 helai. Jamaah haji juga diperbolehkan jika ingin menggunduli rambutnya. Manasik berikutnya adalah melempar 3 jumroh pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terdapat 3 lokasi, yaitu Jumroh Ula dekat arah-arah tulisan, Jumroh Wusto yang berada di antara lokasi Jumroh Ula dan Jumroh Aqobah, dan Jumroh Aqobah yang berada di perbatasan Mina dan Mekah. Prosesi melempar batu ketiga lokasi jumroh itu harus berurutan, karena jamaah haji wajib melakukan dari awal jika tidak mengikuti urutan tersebut.
Sementara bila jamaah sakit, maka lempar jumroh bisa diwakilkan dengan syarat masih berada pada hari tasyrik. Haji selanjutnya adalah mabit di Mina, yang dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jika melempar 3 jumroh sudah dilakukan, maka boleh untuk meninggalkan Mina atau nafar, baik nafar awal maupun nafar tsani. Nafar awal adalah menginap selama 2 malam di Mina, sementara nafar tsani bermalam selama 3 malam di Mina. Tawaf wada atau tawaf perpisahan yang dilaksanakan saat jamaah akan meninggalkan kota suci Mekah. Jamaah tidak diperkenankan menginap lagi di hotel setelah tawaf wada, kecuali untuk menunggu bus dan mengambil barang-barang. Jika jamaah perempuan sakit atau haji, jamaah tidak wajib melaksanakan tawaf wada dan tidak dikenai denda. Yang terakhir adalah tahallul. Tahallul ini berarti seseorang jamaah haji sudah terbebas dari ihramnya. Tahallul terbagi menjadi tahallul pertama dan kedua. Tahallul pertama menandakan jamaah haji sudah melaksanakan 3 macam urutan haji seperti melempar jumroh aqobah dan mencukur rambut. Kedua, saat jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah haji di sana. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.